Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, banyak dari kita lebih mengenal dan memprioritaskan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Hal ini karena unsur-unsur tersebut dibutuhkan dalam jumlah yang besar dan kekurangan NPK seringkali menyebabkan masalah pertumbuhan yang lebih dramatis dan cepat terlihat seperti daun menguning atau tanaman kerdil. Sebagian besar pekebun menggunakan pupuk majemuk NPK dan merasa itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa tanah yang terus-menerus ditanami bisa kehabisan stok unsur hara mikro alaminya. Unsur hara mikro adalah mineral yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Meskipun jumlahnya sedikit, kekurangan unsur-unsur ini dapat berdampak besar pada kesehatan tanaman dan produktivitas hasil panen. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Terdapat 8 unsur hara mikro esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Pertama, boron. Boron merupakan unsur hara mikro yang penting bagi tanaman. Perannya meliputi pembentukan dan stabilitas dinding sel, penyerbukan, pembentukan buah dan biji, serta regulasi hormon. Kekurangan boron dapat menyebabkan berbagai masalah pada tanaman, di antaranya daun muda akan menebal, menguning, atau berubah warna menjadi kemerahan hingga keunguan di bagian pucuk. Daun juga bisa mengerut, melengkung ke bawah, dan mudah patah. Tanaman akan tumbuh lebih kerdil karena ruas batangnya pendek. Titik tumbuh pada akar dan pucuk juga dapat mati. Masalah pada buah dan bunga pun juga terpengaruh, di mana bunga dapat rontok akibat gagalnya penyerbukan. Buah yang dihasilkan pun juga tidak sempurna atau bentuknya tidak beraturan. Pada pohon, kekurangan boron dapat menyebabkan kulit kayu retak. Faktor penyebab tanah kekurangan boron dapat terjadi karena beberapa kondisi. Antara lain, tanah berpasir dan tanah dengan kandungan bahan organik yang rendah seringkali kekurangan boron. Penyerapan boron juga terhambat saat musim kemarau karena boron membutuhkan air tanah untuk diserap oleh akar. pH tanah yang sangat asam atau basah juga dapat mengurangi ketersediaan boron bagi tanaman, dan kadar kalsium yang berlebihan dalam tanah dapat mengurangi penyerapan boron. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Cara paling umum dan efektif untuk mengoreksi kekurangan boron adalah aplikasikan pupuk boron. Pupuk ini tersedia dalam berbagai merek di toko pertanian. Baca petunjuk pemakaian untuk dosis yang tepat. Sumber bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang juga mengandung boron dalam jumlah kecil dan dapat membantu mengikat unsur hara di dalam tanah, mencegahnya tercuci oleh air. Unsur mikro yang kedua, besi. Peran paling penting dari besi adalah membantu pembentukan klorofil, pigmen hijau yang bertanggung jawab dalam proses fotosintesis. Meskipun besi tidak menjadi bagian dari molekul klorofil itu sendiri, besi bertindak sebagai katalisator dalam pembentukannya. Besi juga merupakan komponen kunci dari protein-protein tertentu yang terlibat dalam transfer elektron selama fotosintesis, seperti sitokrom. Dengan demikian, besi memastikan energi matahari dapat diubah menjadi energi kimia secara efisien. Besi pun berperan dalam respirasi seluler, proses di mana tanaman mengubah energi kimia dari glukosa menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel. Kekurangan besi paling sering terlihat pada daun-daun muda atau pucuk tanaman. Gejala umumnya disebut klorosis besi, yaitu menguningnya daun. Daun-daun muda akan menjadi pucat, menguning, atau bahkan memutih di antara tulang-tulang daun yang masih tetap hijau. Pada kasus yang ringan, tulang daun akan tetap berwarna hijau, menciptakan pola jaring-jaring yang khas. Kekurangan besi yang parah dapat menghambat pertumbuhan keseluruhan tanaman, membuat daun keriput dan kering, serta menyebabkan kematian pada ujung-ujung tanaman. Faktor penyebab kekurangan besi yang paling umum adalah pH tanah yang terlalu tinggi atau basa. Pada tanah dengan pH di atas 7, besi cenderung membentuk senyawa yang tidak larut sehingga tidak bisa diserap oleh akar tanaman. Selain itu, kandungan kalsium yang tinggi, drainase buruk, kekurangan oksigen, dan kelebihan unsur hara tertentu seperti mangan, seng, atau tembaga dapat mengganggu penyerapan besi. Cara mengatasi kekurangan besi jika tanah terlalu basah, kita bisa mencoba menurunkannya dengan menambahkan belerang atau amonium sulfat. Pemberian pupuk yang mengandung ion zat besi seperti Merauke Micro Fe atau FeEDDHA adalah cara paling efektif untuk mengatasi kekurangan besi, terutama pada tanah dengan pH tinggi. Untuk perbaikan yang cepat, pupuk besi cair dapat disemprotkan langsung ke daun. Metode ini sangat efektif karena nutrisi langsung diserap oleh tanaman. Berikutnya, tembaga.
Tembaga merupakan komponen penting dari klorofil dan berperan dalam fotosintesis. Tembaga terlibat dalam rantai transfer elektron yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Tembaga mengaktifkan berbagai enzim yang terlibat dalam sintesis lignin, sintesis protein, dan metabolisme karbohidrat. Unsur ini berperan penting dalam proses respirasi tanaman, yaitu proses pelepasan energi dari gula. Tembaga juga sangat penting untuk pembentukan serbuk sari dan vitalitasnya. Kekurangan tembaga dapat mengganggu pembuahan dan pembentukan biji. Tembaga dapat meningkatkan warna dan rasa pada buah dan sayuran serta memperindah warna bunga. Karena tembaga merupakan nutrisi yang tidak bergerak di dalam tanaman, gejala kekurangan biasanya muncul pada daun muda atau pucuk tanaman terlebih dahulu. Daun-daun muda akan menunjukkan klorosis atau bintik-bintik putih, terutama di sekitar pucuk. Bentuk daun muda menjadi lebih kecil dan seringkali melengkung atau melintir. Batang dan ruas menjadi lebih pendek dan pertumbuhan tunas baru terganggu. Pada kasus yang parah, pucuk tanaman bisa mati dan warna bunga bisa menjadi lebih pudar dari biasanya. Ada beberapa faktor penyebab kekurangan tembaga. Yang pertama adalah tanah yang berpasir cenderung mudah tercuci sehingga nutrisi seperti tembaga dapat hilang dari zona perakaran. Lalu tanah gambut atau tanah dengan kandungan bahan organik yang sangat tinggi dapat mengikat tembaga, membuatnya tidak tersedia bagi tanaman. pH tanah yang sangat tinggi juga membuat tembaga cenderung tidak tersedia bagi tanaman. Cara mengatasi kekurangan tembaga, aplikasikan pupuk yang mengandung tembaga seperti tembaga sulfat, terutama pada lahan gambut. Untuk memperbaiki kekurangannya secara cepat, larutan tembaga yang larut dapat disemprotkan langsung ke daun. Meskipun tanah dengan bahan organik berlebih bisa menyebabkan kekurangan, penambahan kompos secara terkontrol pada tanah miskin unsur hara dapat membantu meningkatkan ketersediaan tembaga secara alami. Unsur hara mikro keempat, klor. Di alam, klorin diserap oleh tanaman dalam bentuk ion klorida. Klorida membantu tanaman dalam mengatur tekanan osmosis pada sel sehingga berperan dalam membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun. Hal ini sangat penting untuk mengatur keseimbangan air dan efisiensi penggunaan air, terutama pada saat tanaman mengalami stres akibat kekeringan. Klorida membantu transformasi nutrisi lain seperti kalsium, magnesium, dan kalsium di dalam tanaman. Klorida juga dapat meningkatkan resistensi tanaman terhadap beberapa penyakit, terutama yang disebabkan oleh jamur, dan berperan dalam menjaga keseimbangan ion positif dan negatif di dalam sel tanaman. Kekurangan klor relatif jarang terjadi karena klorida tersedia melimpah di lingkungan melalui air hujan dan pupuk. Namun jika terjadi, beberapa gejala dapat terlihat, yaitu daun akan terlihat layu atau terkulai, terutama di bawah sinar matahari yang terik. Daun dapat tampak sedikit keriput dan mengeriting, dan tanaman dapat tumbuh kurang produktif serta pematangan buah menjadi lambat. Meskipun penting, kelebihan klor lebih sering menjadi masalah dibandingkan kekurangannya, terutama untuk tanaman yang sensitif terhadap klor seperti tembakau, kentang, dan jeruk. Cara mengatasi kekurangan klor dapat menggunakan pupuk kalium klorida. Pupuk ini merupakan sumber klorida yang paling umum. Penambahan bahan organik juga dapat membantu mempertahankan klorida di dalam tanah. Dan pada tanah yang tergenang air, perbaikan drainase dapat meningkatkan ketersediaan klorida. Kelima, molibdenum. Peran terpenting molibdenum adalah sebagai kofaktor dari enzim nitrogenase. Enzim ini diperlukan oleh bakteri Rhizobia yang hidup bersimbiosis pada akar tanaman polong-polongan untuk mengubah nitrogen di udara menjadi amonia, bentuk nitrogen yang dapat dimanfaatkan tanaman. Tanpa molibdenum yang cukup, proses fiksasi nitrogen ini tidak dapat berjalan sehingga tanaman legum atau kacang-kacangan tidak bisa mendapatkan nitrogen dari udara. Pada tanaman non-legum seperti kembang kol, jagung, tomat, dan lain sebagainya, molibdenum adalah komponen kunci dari enzim nitrat reduktase. Enzim ini mengubah nitrat yang diserap dari tanah menjadi amonium yang kemudian digunakan untuk membuat asam amino dan protein. Jika molibdenum kurang, nitrat akan menumpuk di daun dan tanaman menunjukkan gejala kekurangan nitrogen. Karena perannya dalam metabolisme nitrogen, molibdenum secara tidak langsung terlibat dalam pembentukan asam amino dan protein yang merupakan bahan dasar pembentukan sel dan jaringan tanaman. Gejala kekurangan molibdenum seringkali mirip dengan kekurangan nitrogen, yaitu tanaman tidak dapat memanfaatkan nitrogen yang tersedia. Misalnya saja daun akan menguning dan kerdil. Klorosis pada daun biasanya dimulai dari daun-daun yang lebih tua, terutama di antara tulang daunnya. Pada tahap lanjut, tepi daun bisa mengering. Molibdenum adalah satu-satunya unsur hara mikro yang ketersediaannya justru meningkat seiring dengan naiknya pH tanah.
Tanah yang sangat asam atau ber-pH di bawah 5,5 sangat rentan terhadap kekurangan molibdenum karena molibdenum terikat dan tidak bisa diserap akar. Cara paling efektif untuk mengatasi kekurangan molibdenum dalam jangka panjang adalah dengan menaikkan pH tanah menggunakan kapur. Pembahasan terkait unsur hara mikro pada tanaman bersambung ke bagian kedua. Jika ingin tahu apa saja unsur hara makro dan apa saja ciri kekurangannya pada tanaman, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.